Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua orang bersaudara. Dua kerajaan ini bersatu saat pemerintahan Raja Daeng. Bukti keberadaan Kerajaan Goa Talo. Peninggalan Kerajaan Goa Talo memang sudah seharusnya tidak kita lupakan. Peninggalan-peninggalan itu sekaligus menjadi bukti adanya Kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-14 dan mencapai kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Namun, pada tahun 1667, Kerajaan Goa Talo runtuh setelah terjadi Perjanjian Bongaya, yang merupakan kesepakatan dengan Belanda. Kendati demikian, bekas kehebatan dan kejayaan Kerajaan Goa Talo masih dinikmati hingga saat ini. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Goa Talo yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Yang pertama, Masjid Katangka. Peninggalan Kerajaan Goa Talo adalah Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Masjid Katangka dibangun pada tahun 1603. Yang kedua ada Istana Tamalate. Istana Tamalate merupakan istana pertama dari Kerajaan Goa Talo. Sebelum dipindahkan ke dalam benteng Somba Opu, istana ini dibangun oleh nimfa surgawi Tamanurunga pada awal abad ke-14. Namun saat ini bangunan yang ada merupakan sebuah replika karena bangunan aslinya sudah punah. Yang ketiga ada Istana Balalompoa. Istana Balalompoa merupakan rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Bangunan Istana Balalompoa dibangun oleh Raja Imengimingi Daeng Matutu pada 1936. Saat itu, Istana Balalompoa berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48, Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang keempat, ada Benteng Fort Rotterdam. Salah satu bukti peninggalan Kerajaan Goa Talo adalah bangunan berupa Benteng Fort Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang dibangun pada masa pemerintahan Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Benteng yang berada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar ini dulunya juga disebut Benteng Penyua oleh masyarakat setempat karena berbentuk seperti penyu. Adapun fungsinya adalah sebagai markas pasukan kata Kerajaan Goa Talo. Yang kelima ada Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah salah satu peninggalan Kerajaan Goa Talo yang dibangun pada abad ke-16. Adapun benteng ini didirikan oleh Raja Daeng Mantarai Karaeng Tumaparisi Kalona. Dulu benteng ini sempat menjadi pusat perdagangan sebelum dikuasai oleh VOC pada tahun 1669. Itulah tadi beberapa bukti peninggalan Kerajaan Goa Talo. Kehidupan politik Kerajaan Goa Talo. Pertama, terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Kedua, upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, salah satu daerah kekuasaan Makassar, yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Ketiga, akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar.
Dan secara terpaksa, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667, yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping-Loping di Karana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur. Kehidupan sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Mereka giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dan mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kesimpulan, kejayaan Makassar mencapai puncaknya pada masa Sultan Hasanuddin. Ia berhasil membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kesultanan Makassar terlibat perang besar dengan VOC. Perang ini dikenal dengan nama Perang Makassar. Sebuah perang yang termasuk ke dalam salah satu perang terbesar yang pernah dialami VOC di Indonesia Timur pada abad ke-17. Adapun latar belakang Perang Makassar disebabkan karena cita-cita Sultan Hasanuddin yang ingin menjadikan Makassar menjadi pusat perdagangan di Nusantara bagian timur. Tentunya cita-cita Sultan Hasanuddin ini sangat mengancam kepentingan dan aktivitas perdagangan Belanda. Atas keberaniannya memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku ini membuat Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Namun dalam peperangan ini nantinya dimenangkan oleh pihak Belanda. Dan Sultan Hasanuddin yang terdesak pun harus menandatangani Perjanjian Bongaya. Thank you.